Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya WJ Channel ya teman-teman. Oke, buat teman-teman dimana berada, semoga sehat selalu dan selalu beraktivitas ya teman-teman. Oke, buat teman-teman dimana berada, kali ini saya mendapatkan konsumen Miosol karbu ya teman-teman. Itu Miosolnya yang keadaan motornya ini, waduh, saya nggak bisa berkomentar apa karena motor ini baru dibongkar katanya. Saya nggak tahu di bengkel mana, tapi kendalanya susah hidup dan suara mesinnya sangat kasar ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas tuntas apa penyebab motor ini yang kasar dan susah hidupnya, silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media Anda teman-teman. Oke, langsung aja kita review. Oke teman, jadi mohon maaf sebelumnya saya tidak buat videonya melakukan pembongkaran. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini di bagian headnya sudah saya cabut. Dia menggunakan karbu Supra 125, tapi motor ini susah nyala dan suaranya sangat berisik banget ya teman-teman. Jadi kita akan analisa di mana pokok permasalahan motor Mio ini yang kasar dan berisik ya teman-teman. Jadi kebetulan headnya sudah saya bongkar dan sudah saya pisahkan semua antara head dan as clap ataupun piano clap. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya siapkan barang yang sudah saya bongkar. Kita akan bakal review apa pokok permasalahan di motor Mio Soul ini. Mesinnya sangat kasar dan susah nyala ya teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi langkah pertama saya sudah cabut klepnya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, klepnya pembakarannya sangat jorok. Ini sangat hitam kali ya teman-teman. Inilah dia headnya. Jadi langkah pertama teman-teman lihat sendiri, ini settingannya terlalu dalam. Jadi ini klepnya sudah sangat habis banget ya teman-teman. Saya nggak tahu ini melakukan pembongkarannya di mana dan tidak mengganti part ya teman-teman. Ini modelnya masih part yang lama. Saya nggak tahu ini sangat efektif, harus diganti ya teman-teman. Ini penyebab salah satu motor susah hidup. Kenapa? Ini klepnya sudah tenggelam. Lihat sendiri ya teman-teman. Ini settingannya sangat tenggelam, udah habis. Jadi kompresnya ini bocor ya teman-teman. Klepnya ini bocor. Saya positifkan ini klepnya bocor. Jadi ini salah satu pokok permasalahan motornya susah nyala ya teman-teman, susah nyala. Oke, dan langkah berikutnya kita periksa bagian botol klep. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat goyang klepnya. Jadi setelah settingan klepnya yang habis, ini botol klepnya sangat parah. Oke, ini botol klepnya sangat pengaruh ya teman-teman. Ini mengeluarkan suara yang berisik untuk di bagian motor. Jadi permasalahan pertama itu ada di bagian setting klep, dan permasalahan kedua ada di botol klep untuk di bagian head ya teman-teman. Ini headnya harus ganti botol klep dan setting klep ulang. Oke, langkah berikutnya kita akan lihat di bagian as klep. Jadi teman-teman buat dimana benar berada, ini perhatikan secara cermat. Ini as klepnya sudah haus. Ini sudah termakan sekian mili. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini salah satu motor yang buat motornya kasar mesin ya teman-teman, dan tidak bertenaga. Saya jamin di motor tidak bertenaga ya teman-teman. Ini salah satu kendalanya, motor yang buat kasar dan tenaganya kurang ya teman-teman. Ini as klep harus diganti ya. Kalau teman-teman punya papas noken as, bisa dipapas ulang, ditimbun ulang, papas ulang. Jadi ini langkah baiknya harus diganti ya teman-teman. Dan langkah kedua, kita harus perhatikan juga di bagian piano pen. Buat teman-teman dimana pun berada, jangan ketinggalan untuk di bagian pen ini. Ini pen ini peran penting, sangat penting banget buat untuk halus bagian suara mesin halus. Jadi teman-teman harus pahami dulu mana aja part yang harus diganti dan mana part yang kena ya teman. Ini pennya cukup parah banget saya bilang. Ini nggak parah lagi, ini parah banget. Ini sudah haus. Jadi otomatis itu pennya goyang teman-teman. Pen buat pelatuk ini goyang. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini goyang. Oke, ini sangat goyang. Jadi ini pun harus teman-teman harus perhatikan juga di bagian pen. Jangan asal main ganti piano aja tapi pennya tidak diperhatikan, otomatis sama aja mesin akan suara kasar. Putaran di pelatuk ini akan goyang teman-teman. Oke, sudah paham? Untuk di pen piano ini langkah B-nya harus diganti kalau sudah baret seperti ini. Oke, buat langkah berikutnya di bagian pelatuknya, ini teman-teman bisa perhatikan juga kalau memang sudah ini temakan, sudah baret, alangkah baiknya harus proses penggantian. Jadi ini teman-teman saya sudah lihat di bagian headnya, di bagian as klep, di bagian piano. Part yang hanya diganti itu adalah di bagian pelatuk. Nah, ini pelatuknya memang baru teman-teman. Ini pelatuk baru tapi as klepnya nggak diganti.
ya sama aja teman-teman, jadi suaranya akan kasar. Ditambah lagi dia botolan headnya ini sudah kena, sudah goyang, dan settingannya sudah dalam ya teman-teman. Jadi salah satu motor itu susah nyala dan tidak bertenaga itu disebabkan gara-gara asklep yang baret, asklep yang sudah haus, dan paling utama itu di settingan teman-teman, di settingan klep. Settingan klep ini pastikan betul-betul padat, tidak bocor ya teman, dan tidak goyang. Ini saya pastikan udah 90% total parah, karena settingannya sudah tenggelam sekitar sekian mili, sudah tenggelam. Jadi seharusnya klep itu kan tinggi seperti ini ya teman-teman, ini sudah berdalam. Jadi kalau alangkah baiknya mau motor ini enak kembali, itu harus setting ulang, botol klep ulang, penggantian suku cadang itu ada di bagian asklep, piano klep, dan pennya teman-teman. Itu dipastikan motor akan halus dan tenaga semakin agresif, dan dipastikan motor mudah nyala. Oke, sampai situ sudah paham mana aja part yang harus diganti dan kenapa motor ini susah nyala ya teman-teman. Jadi penyebab salah satu motor ini susah nyala adalah di bagian settingan klep dan di klep ya teman-teman. Dan buat di partnya itu ada di asklep. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman simak semua ya teman-teman. Oke, buat di video selanjutnya nanti saya akan rakit ulang, saya akan setting dulu, saya akan penggantian proses part suku cadang. Nanti proses nyala kita akan tes jalan, apakah suara mesin kasar, tenaga gimana. Saksikan terus nanti di video berikutnya teman-teman. Oke, saya akhir aja untuk di video saya hari ini. Wijaya Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam motor.